Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Qanaah Karangguan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian Al-Quran dengan panduan tafsir Jalalain yang pagi ini pada surah Al-Baqarah ayatnya 61. Baik, kita awali dulu dengan bacaan Abul Kitab Fatihatul Quran dengan wasilah suratul Fatihah. Semoga Al-Quran yang kita kaji, yang kita telaah, yang kita tadarusi menjadi hidayah kehidupan kita di dunia, dan semoga di alam kubur menjadi penerang kita, dan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ridho ilah wa ala syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li syafaatil Qur'anil azim alaina wa alaikum wa li syajaratil suwidi janatil mahali syai'ul lana lakum wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in
Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Shadaqallahul 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'am al-ayat. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita kaji dengan panduan tafsir Jalalain, kami mohon Mas Ustaz aku terjemahannya. Dan ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa tahan dengan satu makanan saja. Kami tidak bisa tahan dengan satu makanan saja. Maksudnya satu macam saja, yaitu Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan di bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya. Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepadamu, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa. Kemudian kamu berpaling setelah adanya perjanjian itu, maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas
atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. Maha benar Allah dengan segala. Terima kasih Ustaz Agung. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kajian yang seperti ini itu semuanya bersama-sama mengkaji bersama. Baik dari mulai membaca Al-Qur'annya, lalu kemudian kita dengarkan terjemahnya, walaupun juga di hadapan Ibu Bapak sudah disediakan oleh takmir dengan materi, dengan satu kitab, satu buku itu. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca, lalu kemudian kita dengarkan terjemahannya, akhirnya kita sedikit, paling tidak prosentasenya entah 20 dan 25% itu masuk lewat telinga kita. Dan juga kita perhatikan kita lihat dengan mata kepala kita, dengan ayat-ayat yang dibaca tadi, lalu kemudian masuk di dalam lubuk hati kita. Dan 3 hal itu adalah menjadi jendela cakrawala pengetahuan kita. Dan dari situlah kemudian akhirnya muncul namanya merawat hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ayat yang barusan kita baca dan kita dengar terjemahnya, ini menceritakan adalah sekali lagi Bani Israel. Karena memang Bani Israel itu yang ketemu dengan Nabi besar Muhammad SAW. Maka ketika ayat ini menekankan supaya bersyukur. Ya, mereka itu sudah diberikan manna wassalwa ayat sebelumnya. Itu karena terus-terusan kayak itu bosan. Lalu kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Musa, "Hai Musa, mbok kamu itu berdoalah sama Tuhanmu supaya bisa mengeluarkan tanaman yang ada di bumi ini. Ada di situ ada sayur mayur, ada bawang putih, bawang merah, kacang adasnya, lalu bawang, pokoknya itu, sehingga saya bosen mana dan salwa terus itu yang semacam minuman madu sampai itu bosen itu. Dia tidak bersyukur, padahal yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Yang dari ayat itu akhirnya kita dengarkan terjemahannya, atau kita baca terjemahannya itu, akhirnya kita tahu, oh ternyata mereka itu adalah gerangsang sesuatu urusan yang soal nafsu. Mereka itu harusnya bersyukur. Perintahnya Allah kan memang supaya bersyukur. Di surat Al-Baqarah ayatnya 152, yaitu fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Ya, ingatlah kepadaku, fadkuru, ingatlah kepadaku, dan fadkuruni adkurukum, maka aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepada nikmatku, maka dan jangan engkau mengkufuri nikmatku. Itu supaya bersyukur, tapi mereka tidak. Di surat Al-Ibrahim itu ayat 7, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum al-ayat. Itu menyebutkan masa jika kamu bersyukur itu akan kami tambah nikmatnya. Tapi kalau mengkufurinya, itu mengingkarinya, maka siksaan kami lebih berat. Ibu bapak yang dirahmati Allah, jadi ayat yang barusan kita kaji, kita baca tadi, itu menunjukkan supaya bersyukur. Jangan kemudian meminta sesuatu yang semestinya permintaan itu adalah lebih rendah. Kenapa? An-manazal wasawa itu lebih tinggi kemanfaatannya untuk organnya, untuk kehidupannya. Tapi mereka malah minta-minta yang sesuatu yang dianggap rendah. Itu yang di ayat yang pertama. Oleh karena itu ketika ditantang kayak gitu, akhirnya sudah, kalau memang kamu minta kayak gitu, sana turun itu di Mesir itu, di satu wilayah di sana, kamu nanti akan menemukan itu. Akhirnya benar, akhirnya Bani Israel itu yang
di zamannya Nabi Musa lalu dikisahkan kepada Rasulullah kan untuk berdakwah, itu akhirnya kemudian mereka turun di satu wilayah, menempati satu wilayah. Dan apa yang terjadi di situ dikisahkan, ini berarti ayat ini itu diambil dari kitab Musa, Nabi Musa, kitab Taurat. Maka kalau orang percaya dengan Al-Quran, itu mempercayai ayat kitab-kitab sebelumnya. Nah itu, maka ini diambil. Kalau tidak dari sana, dari mana? Ya, makanya Al-Quran itu membenarkan dari ayat kitab-kitab sebelumnya. Maka ketika dia diminta turun satu tempat itu, akhirnya benar begitu mereka di sana, dia akhirnya betul-betul menjadi hina, menjadi rendah, menjadi miskin, karena menjadi sengsara. Itu yang terjadi, dan mereka itu adalah karena mendapatkan murkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada ayat berikutnya itu adalah kisah itu menjelaskan tentang orang-orang yang tidak mendustakannya, walaupun mereka itu adalah orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sobiin. Orang Sobiin itu adalah dari kelompok Yahudi, tapi dan juga dari orang-orang militan, ya, dan dari yang mereka juga disebut Nasrani. Kalau saya menyebut Bani Israel itu lebih pada zaman Nabi Musa, tapi kalau orang Nasrani itu lebih pada zamannya Nabi Isa. Maka dua-duanya itu adalah juga anak turunnya dari Yakub alaihissalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka pada ayat ini menyebutkan walaupun mereka itu orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Sobi, orang militan di antara mereka itu, baik Yahudi maupun Nasrani itu, kalau mereka beriman kepada Allah dan percaya dengan hari akhir, ditambah mereka juga harus melakukan amal soleh, maka mereka sama akan mendapatkan pahala dan dari sisi Allah, dan tidak perlu takut dan tidak ada perlu cemas lagi dengan bersedih lagi dengan kehidupan ini. Dan pada ayat berikutnya, nah ini dikisahkan ketika Bani Israel pada waktu itu ketika diberikan kitab Taurat yang disampaikan kepada Nabi Musa selama kholwatnya selama 40 hari di bulan Dzulqa'dah sama 10 hari Dzulhijjah mendapatkan kitab Taurat. Lalu kemudian di situ kaumnya diadakan sumpah janji. Ketika diadakan sumpah janji supaya mereka itu adalah berpegang teguh kepada apa isi daripada kitab Taurat itu, lalu kemudian mereka juga selalu mengingat apa yang ada di dalamnya supaya mereka itu takut kepada Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarangnya. Namun faktanya tidak. Pada ayat 64 itu faktanya mereka semua atau Bani Israel itu malah berpaling dari apa yang telah disepakati atau menjadi janji prasetyanya. Seandainya bukan karena rahmat Allah, karunia Allah dan rahmatnya, pasti kamu semua Bani Israel itu adalah termasuk orang-orang yang merugi. Itu ayat-ayat yang barusan kita baca. Baik, sekarang kita kaji bersama dengan panduan tafsir Jalalain, sekaligus kita belajar mempelajari bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu menarik untuk dipelajari. Bahasa Arab juga termasuk bahasa asing. Bahasa yang kalau kita itu begitu dengar bahasa asing itu mesti bahasa Inggris. Orang mungkin mengatakan bahasa Arab kok asing, padahal janjian itu asing bagi saya. Tidak tahu kalau jamaah itu enggak asing gitu. Arab Fatihah bahasa Arab sudah hafal lalu. Tapi karena sudah familiar sehingga tidak dianggap asing. Padahal ini semestinya itu termasuk bahasa asing karena itu belum banyak yang kita paham. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Allah ta'ala
fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qultum ya Musa. Kalau baca Al-Quran itu semestinya itu adalah bukan membaca diawali dengan basmalah, tapi adalah dengan ta'awud. Surat An-Nahl ayat 98 itu wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Ya. Jika kalian mau membaca Al-Quran, maka membacalah ta'awud atau memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya. Jadi kalau bukan bismillah. Nah, kenapa kok Ustaz ketika mau baca surat? Nah, kalau di awal saya jujur baca. Kenapa? Karena kalau di awal itu menjadi kepalanya surat. Itu pendapat yang disampaikan oleh si Tafsir Fakhrur Razi mengatakan demikian. Itu menjadi kepalanya. Makanya semua surat kecuali At-Taubah itu ada basmalah. Ada yang membaca sir, ada yang membaca jar. Itu versi ya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i itu dibaca, Imam Hanafi tidak. Ya, itu tidak. Tapi ada dasarnya. Karena kita melakukan harus dasar ilmu. Wa id qultum. Kalau idnya tidak boleh dipol-polkan. Wa id itu berarti tidak seperti kanjeng Nabi ketika membaca. Karena za tidak termasuk huruf sifat huruf yang pol-polah. Wa id dan tatkala wa id qultum dan tatkala kamu semua Bani Israel berkata. Dan ketika kamu semua Bani Israel berkata, ya Musa wahai Musa, ya Musa wahai Musa, lan nasbiro, kami tidak sabar, kami tidak tahan, ya, kami tidak tahan, tidak sabar. Ala to'amin dengan makanan wahidin yang satu macam. Nau'in minhu yaitu maksudnya hanya satu macam itu. Akulah tahan yaitu namana wasalwa itu. Nah akhirnya kita tahu kalau kemudian wahidin yang dimaksud itu apa? Wahwa al-mana wasalwa, yaitu adalah mana wasalwa, yaitu minum makanan yang manis termasuk itu kayak gandum gitu. Maka kami sudah kami tidak tahan wahai Musa kalau hanya selama ini makan yang mana wasalwa terus. Fadu maka mintalah. Nah, ngongkon Nabi memerintah Nabi Musa, fadu maka berdoalah, mintalah wahai Musa lana untuk kami robbaka kepada Tuhanmu. Yukhrij supaya dia Allah mengeluarkan lana kepada kami mimma dari sesuatu tumbitu yang tumbuh al-ardu bumi. Jadi kamu mintalah kamu kepada Tuhanmu wahai Musa, supaya kepada kami supaya tumbuhan yang muncul di bumi ini. Jadi minal libayani itu sebagai penjelas ya. Min bakliha ya, rupanya berupa sayur mayur. Ini kalau ada tanaman yang itu tidak mana saja pesawat saja, tapi ada min bakliha yaitu ada sayur mayur. Wa kisaiha dan ketimun ya, ketimunnya bumi maksudnya ya, sayur mayurnya dari bumi, ketimunnya dari bumi. Wa fumiha dan bawang putihnya. Wa fumiha dan bawang putihnya. Hitotihan yaitu adalah bawang putihnya, bebijian itu. Wa adasya dan kacang adasnya bumi. Wa basoliha dan juga bawang merahnya bumi. Jadi Musa mintalah kamu kepada Tuhanmu
supaya untuk kami, supaya ada pertumbuhan yang dari bumi itu yang muncul sehingga kemudian banyak varian. Qala lalu berkata Nabi Musa, maka di luar kurung itu, di luar Qur'annya itu ada lahum Musa. Qala berkata lahum kepada Bani Israel, Musa sama Nabi Musa, atas tabdiluna badalun ganti. Atas tabdiluna, itu apakah kamu semua Bani Israel itu minta ganti? Minta, kalau ada sin, tambahan sin, fi'il yang ditambah sin itu maknanya itu meminta. Contoh ghafaro itu itu ampun, ya, ampunan. Tapi kalau istaghfaro itu minta ampun. Nah itu sa'ala ghafaro itu ampunan, tapi kalau istaghfaro lalu kemudian minta ampun. Ini sama. Badala itu adalah ganti, tapi istabdala tastabdilu itu artinya minta ganti. Loh, apakah kamu semua wahai Bani Israel itu minta ganti? Alladzi huwa adna, alladzi huwa yang itu yang kamu minta adna itu lebih jelek, lebih rendah. Bilati dengan sesuatu huwa yang sudah diberikan oleh Allah. Khairun itu lebih baik. Pada pemberian Allah yang namanya mana wasalwa itu lebih baik. Ini macam kayak gitu ya sudah. Nah, itu kan tanda tidak bersyukur. Seorang bersyukur harus diwenehi, harus enak, nyaman. Wah itu jaluk warna-warna itu. Maka kemudian dijawab oleh Nabi Musa, artinya oke, kalau memang minta kayak gitu sudah itu sudah kamu datang ke sana atau turunlah kamu Misra di satu wilayah, di satu kota sana, Mesir, yaitu di satu kota itu sana. Fa innakum, maka sesungguhnya bagi kamu semua sesuatu sa'altum yang kamu minta. Jadi kalau kamu datang ke sana itu satu tempat itu, kamu nanti akhirnya bisa mendapatkan apa yang kamu minta, yaitu minan nabati, yaitu dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan. Itu yang kamu minta nanti akan diberikan semua. Akhirnya setelah itu betul-betul akhirnya datang ke satu tempat wilayah itu, terjadi waduribat, dijadikan alaihi, menimpa, ditimpakan, ju'ilat, yaitu maksudnya adalah yaitu dijadikan atau menimpa alaihim kepada mereka. Apa timpaan itu? Adzillatu, itu naibul fa'ilnya, naibul fa'il itu kapastennya. Zillatu adalah kesengsaraan atau kenistaan. Jadi akhirnya itu adil, kerendahan, kenistaan. Wal hawanu itu adalah nista. Jadi akhirnya setelah mereka minta macam-macam tadi, disuruh Nabi Musa menyuruh, kemudian suruh datang satu tempat sana. Apa yang kamu minta nanti kamu akan dapat. Akhirnya kemudian setelah sampai di sana, dia memang mendapatkan, tapi terjadi kenistaan. Itu yang terjadi. Wal maskana itu dan kemiskinan, yaitu kesengsaraan. Akhirnya sengsara dia karena nggak bersyukur. Oh coba terima yang sudah diterima itu, bersyukur dengan apa yang sudah diterima saja, itu insya Allah akan ditambah oleh Allah. Maka wabau roja'u, makin mereka kembali. Wabau dan akhirnya dan mereka kembali. Roja'u bigodobin, mendapatkan kemurkaan minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya benar, yaitu akhirnya dimurkai oleh Allah karena dengan penderitaan. Zalika, yang demikian itu, Darbul wal ghadab, yaitu kejadian maupun kemudian kemurkaan itu, bi'annahum, sesungguhnya kan disebabkan karena sesungguhnya mereka semua
itu orang yang Bani Israel itu kanu keberadaan mereka yakfuruna, mereka semua itu mengingkari di ayatillahi, dengan ayat-ayatnya Allah yang ada di kitab Tauratnya itu. Wahya ketuluna, bukan hanya mengingkari saja, wahya ketuluna, dan mereka juga membunuh an-nabiyina, yaitu para nabi. Bukti dari mana? Siapa yang dibunuh itu? Zakaria, seperti Nabi Zakaria. Akhirnya kita tahu, oh ternyata dulu Nabi Zakaria itu dibunuh oleh kaum Dewi. Itu wah, ya anaknya juga. Dan itu dalam cerita Israel itu ngeri. Nabi Zakaria itu mempertahankan karena seorang raja yang senang dengan anak Dewi dikandani orang tuh. Wah, rantuk timbang akhirnya dibunuh. Gitu. Nah, yang kedua anaknya ternyata juga sama mempertahankan ajaran dari ayahnya, dibunuh juga, tapi dibunuhnya Nabi Yahya ini agak tragis. Tragisnya itu Nabi itu ketika dia lari masuk di dalam diselamatkan oleh Allah, masuk dalam pohon itu, ternyata iblis itu ngumpet dan akhirnya tahu ngompori karo sing kon golek niku sing brono ndang sing ono sing lan singso disigar kon dhuwur. Akhirnya itu meninggalnya itu sampai benar jadi dua itu Mas. Itu kan ngeri dari orang-orang itu yang bukan hanya mengingkari ayat-ayat Allah, tapi mereka itu malah membunuh para nabi bighairil haqqi, dengan tanpa kebenaran. Nah, yaitu dengan menganiaya. Zulman, yaitu dengan menganiaya. Zalika, yang demikian itu bima, dengan sebab sesuatu asau yang mereka itu maksiat atau kemudian yaitu maksiat ya taduna, dan keberadaan mereka adalah ya taduna itu melampaui batas, yaitu ayatajawazuna, yaitu melampaui batas itu. Jadi kebablasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua ini kaitannya dengan walaupun orang itu Yahudi, Nasrani dan Sobiin, mereka kalau beriman kepada Allah, mereka juga akan mendapatkan pahala dari Allah. Innalladzina, sesungguhnya orang banyak, ala amanu, yang beriman. Maka hati-hati baca Quran, begitu ganti tulisannya harokatnya pindah aminu, itu artinya sudah lain. Amanu hanya satu ketukan, itu juga salah karena merubah arti. Maka amanu nunya matobi'i dua harokat. Maka harus ada ilmu tentang tata cara baca Al-Quran. Innalladzina, sesungguhnya orang banyak, amanu, yang beriman. Orang banyak yang beriman, yaitu dengan nabi-nabi Allah, dari nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana kita juga percaya dengan nabi-nabi mulai dari Nabi Adam. Walaupun dalam satu riwayat itu jumlah nabi itu adalah 124.000. Nek on ngapalke wong selatu kadang-kadang ora apal kabeh itu. Abu Dzar menyampaikan bahwasanya jumlah nabi 124.000, sedangkan Rasul 312. Itu Rasul, antara Nabi dan Rasul kita. Ini nabi-nabi sebelumnya, orang-orang yang percaya dengan, yang beriman dengan nabi-nabi sebelumnya. Waladina, dan orang banyak. Hadu, yang Yahudi, orang-orang yang beragama Yahudi. Hum Yahudu, yaitu maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Wasobiina, dan orang-orang Sobiin. Sobiin itu adalah ta'ifatun minal Yahudi, yaitu satu golongan kelompok dari orang Yahudi, awin Nasara, atau sebagian orang, atau ada yang mengatakan orang Nasara. Orang Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa juga mengatakan Sobiin itu adalah bagian dari militansinya kaumnya. Lalu kemudian Nabi Isa juga mengatakan Sobiin, itu maksudnya. Maka siapa saja baik itu dari orang yang percaya dengan nabi-nabi sebelumnya,
baik dia orang Yahudi, orang Nasrani maupun Sobiman, yaitu orang amanah yang percaya billahi kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir. Itu di zaman nabi-nabi, di zamannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, termasuk di zamannya Nabi kita Muhammad SAW, karena ini ayat turun untuk dakwahnya Rasulullah. Jadi orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir, wa amila, dan menjalankan, ya, orang tadi juga menjalankan solihan amal soleh bisyariatihi, dengan syariatnya, maka falahum, maka wajib bagi orang-orang itu ajruhum, pahalanya, itu pahalanya amal mereka, inda rabbihim, dari sisi Allah, wala khaufun, dan tidak ada ketakutan, alaihim, kepada mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada kesusahan kepada mereka, tidak bersusah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka ayat ini menjelaskan kalau siapapun yang beriman, Allah Maha Adil. Walaupun dia dari kelompoknya atau dari duriannya Bani Israel pun, kalau mereka beriman itu tetap akan mendapatkan pahala, dan tidak tanggung-tanggung, pahalanya cukup besar, sebagaimana surah Al-Maidah ayat 9 itu, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun wa maghfiratun wa ajrun 'adzim. Maka siap orang-orang yang Allah sudah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, maka baginya akan mendapatkan ampunan Allah dan pahala yang sangat besar. Al-Maidah ayat 9 itu sudah janji, wa'ada, Allah sudah berjanji. Ayat 63-nya, wa'id akhadna, kalau ditulis sesuai dengan tulisannya saja, kalau diartikan sesuai dengan tulisannya yang tertulis di dalam Al-Quran, itu semestinya tidak ada kata dan ingatlah. Nah, akhirnya kita tahu ada tambahan ingat lain dari mana, yaitu ditafsiri oleh Jalaluddin Suyuti, Jalaluddin Mahali ini menyampaikan wadkur, dan ingatlah. Ini karena untuk memberitahu kepada kaumnya ketika Rasulullah berdakwah kepada Bani Israel, dan ingatlah tatkala kami Allah itu mengambil mitsaqakum, janji kamu, janji prastio kamu semua, wa rafa'na, dan sungguh kami angkat fauqakum, di atas kamu semua, at-turo, itu adalah gunung Tur. Maka sampai sekarang kalau ada pejabat atau ketika mau sebelum bekerja itu, sebelum bertugas itu mesti disumpah, lalu Qurannya ditaruh di atas. Itu mengambil istighfar, dari itu diangkat, Qurannya diangkat, ditaruh di atas kepalanya. Tapi yang kebanyakan kok lali, ya, disumpah jabatan itu lali terus akhirnya melanggar aturan itu. Jadi ketika kemudian ingatlah ketika kami Allah mengambil sumpah janji, yang pada saat itu sumpah janji ketika kemudian disampaikan itu adalah gunung Tur, itu seakan-akan ada di atas kepalanya mereka. Khudu, berpeganglah kalian, dengan sesuatu ataina, yang telah kami berikan, yaitu kitab Taurat, kepadamu, dikuatin dengan kuat, dengan sungguh-sungguh, bijadin wajdihatin, dengan bersungguh-sungguh, bijidin, dengan sungguh-sungguh, wadkuru, dan ingatlah apapun fih, yang ada di dalamnya, la'allakum tattaqun, supaya kalian semua itu bertakwa kepada Allah, atau menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya, atau kemudian takut kepada siksaannya Allah, takut untuk tidak melakukan maksiat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada ayat 64-nya ini adalah faktanya, ya, walaupun sudah dijumpah janji di hadapan Nabi Musa dengan kitab Taurat, dan menyampaikan kepada Allah, sering diawali dengan demi Allah, demi Tuhan, demi Allah, berkali-kali itu. Tsumma tawallaitum, kemudian kamu semua berpaling, baik Bani Israel.
a'radtum, yaitu kamu semua mingu berpaling. Mimba bidzalika, dari setelah itu semua, sumpah janji ketaatan yang patuh kepada Allah tadi. Nah, falaula fadlullahi, maka seandainya bukan karena karunia Allah alaikum kepadamu wa rahmatuhu dan rahmatnya, lakuntum maka sungguh kamu semua minal khosirin, termasuk orang-orang yang merugi. Kalau kamu semua adalah orang yang rugi, orang yang rusak, yang hancur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jadi termasuk kita ini kalau seandainya bukan karena rahmat karunia Allah, maka dengan istiqomah kajian kayak gini itu tidak mungkin. Jadi apapun kebaikan yang kita bisa terima, kita dapatkan itu adalah karena karunia dan rahmatnya Allah. Bukan lalu kemudian kita mengatakan, oh saya hebat, habis subuh saya ngaji, tadi malam sudah tahajud, saya berarti itu bukan. Tapi itu karena karunia dan rahmatnya Allah. Dan rahmat Allah itu memang sangat spesifik dan diberikan kepada orang-orang yang spesial, tidak sembarang orang. Maka kalau kemudian jumlah kita juga tidak terlalu banyak itu, tapi ini sudah terbanyak. Nomor 2 setelah masjid di mana itu At-Taqwa Kedoaan. Kemarin baru pertama kali jumlah jamaahnya ternyata 132. Saya baru mulai Al-Baqarah tafsir Jalalain tanggal 12 kemarin itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, oleh karena itu Allah sampai menyampaikan di akhir surat Al-Baqarah ayat 105 besok juga, wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Wallahu, dan Allah yahtassu secara khusus bi rahmatihi, memberikan rahmatnya man kepada orang yasha'u, yang dia Allah kehendaki. Ya, ini Allah yang, jadi kalau kita bisa kayak gini itu karena Allah menghendaki kepada kita mendapatkan rahmatnya Allah. Rahmat itu adalah kebaikan, pemberian yang baik kepada kita semua. Saya kira demikian. Ada tambahan Pak ya, monggo kami silakan. kecil. Logikanya Mesir itu menjadi daerah yang kalau kita baca surat gitu ya, itu menjadi daerah yang subur, yang kemudian kita sering mendengar bahwa Mesir itu
tadi itu mana wasallam luar biasa. Jadi memang luar biasa kalau kita baca Al-Quran ini kita tahu sejarahnya Al-Quran itu dipaparkan ternyata betul-betul seperti ini. Ada apa? Ada prolog, kisah dan kita. Kalau ada yang tanya, kami persilakan. Mumpung ada kesempatan. Tidak. As-su'al nisfu. Kalau tidak, karena hidangan sudah siap. Mau sholat dalam hidangan sudah siap, Anda harus ditinggalkan sholatnya dulu, makan dulu. Apalagi kajiannya sudah selesai. Baik, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.